sliding that pussy, it's a homicide. It's a homicide. But the sliding that pussy, it's a homicide. It's a homicide. Sesuai dengan topik Mirror on the Wall, Here We Are Again, akan Anda sampaikan kalau misalkan berhadapan dengan Iki kecil gitu. Karena selama dalam 1 bulan ini saya cenderung mengamati tentang numerologi, jadi coba kita ambil numerologi dari jangka waktu 5 tahun ya. Kalau misalkan tahun sekarang dari 2022, anggaplah kalau yang pengen saya bilangin ke waktu diri saya sendiri di umur 7 tahun, bermainlah sepuasnya, bersenang-senanglah sepuasnya, gak usah mikirin hal yang banyak-banyak, main-main aja yang puas, karena nanti kalau udah gede main-main butuh duit. Itu umur 7 tahun, terus tambah 5 tahun berarti umur 12 tahun. Mainlah terus, main sama teman-teman, cari teman yang banyak, gak usah ragu ngambil keputusan, dan jangan takut untuk mencoba, dan ketika bermain jadilah yang terbaik dan menguasai permainan tersebut. Itu umur 12. Berarti tambah 5 tahun ke gua umur 17 kan. Kalau umur 17 sama gua suruh main sepuasnya, pelajari semua yang ada di dunia. Jangan ragu untuk melangkah, tapi sebelum berpindah dari satu jalan, jangan berhenti di tengah jalan, sampai ujung dulu, sampai mentok, sampai terkuasai hal tersebut, baru pindah ke pinggirnya. Karena gue cenderung kalau misalkan udah mentok, kelar nih, udah gue rasa gak ada yang bisa lagi dikerjain, gue pindah, padahal gue bisa jadi ekspertis dalam hal tersebut. Dari 17 pindah ke tahun berarti umur 22, main sepuasnya, main aja seneng-seneng. Terus jangan harus bener pilih temen, karena nanti bakal dihadapkan pada teman-teman yang mungkin berbeda arah ketika saat umur 22 tersebut. Lalu jangan jualan produk berupa barang, karena lu bukan orang yang bisa jualan barang gitu. Lu lebih cocok buat jualan jasa. Jangan lupa tetap main dan have fun. Kemudian pas di umur 27, kalau misalnya lu balik dari Indonesia, dari luar negeri habis traveling, lu harus punya rencana yang jelas dan pulang for goods. Jangan jadi luntang-lantung, tapi di umur segitu lu harus punya rencana yang matang untuk menjejaki dekade selanjutnya di hidup Anda. Seperti itu, guys. Panjang ya? Enggak, mantap juga ya. Cuma yang di garis bawah itu, kenapa setiap tahunnya tuh kayak lu harus fokus main gitu. Kenapa dengan kata permainan? Karena bermain itu kan menyenangkan gitu kan. Kadang gue lupa bermain, terlalu berfokus pada hal yang terlalu fokus dan serius gitu. Dan gue melupakan esensi gue sendiri, yang sebenarnya gue orangnya tuh jahil, seneng main, seneng ngerjain orang. Nah makin kesini tuh makin sensitivitas orang yang gue ajak main tuh makin tinggi gitu. Makanya ketika orang makin lama makin serius, makin tua makin serius,
Gue tidak mau menjadi orang tua yang sangat serius gitu, yang serius-serius banget gitu. Gue pengen menjadi orang yang menyenangkan bagi gue sendiri. Makanya jangan lupa main, termasuk main game, misalnya main board game, main baca, atau bermain dengan orang, bermain dengan keluarga. Nah, jangan lupa bermain. Daripada dalam 1 minggu itu hanya fokus misalkan berkarir tanpa hal yang lain. Kadang di satu sisi gue pernah dalam 1 tahun full itu fokus untuk melakukan hal sesuatu, gue rasanya terasa gamang di hati itu, ada sesuatu yang hilang. Oh, gue lupa bermain, karena dalam bermain itu kan kita termasuk memecahkan puzzle kan. Dalam kayak tadi gue lagi kerja, ada yang misalkan ada yang ngasih sesuatu gitu ke server yang gue kendalikan, ada yang ngasih wormhole atau apa, itu gue senang dalam hal tersebut karena memecahkan sebuah puzzle. Ini kenapa, ini salahnya apa, makanya bisa sampai malam begadang, atau misalnya tiba-tiba ada baru ketemu jam 8 itu bisa sampai subuh atau seharian nyari karena gue senang dalam hal tersebut. Itu Oh, berarti ini ya, Iki merasa tertantang gitu ya. ya karena tantangan itu kayak mengetahui. Gue game yang paling gue senang tuh puzzle sebenarnya. Puzzle. Tapi bukan puzzle teka-teki carilah gini, enggak, tapi kayak memecahkan ini kenapa gitu, kalau enggak nyari detektif atau apa gitu. Senang aja mengetahui hal-hal yang baru, jadi lebih kayak fokus main gitu. Kalau segala sesuatunya menurut gua gak menarik, nih kelemahan juga sih, pas itu ternyata gak menarik terus pindah. Tapi justru itu yang makanya tadi pas di umur yang ke-27 itu sama umur 22, gua kan cenderung misalkan lagi jalan nih, lagi belajar hal yang baru, terus pas dalam hal itu mentok kan, ini kayaknya gak ada yang bisa gue improve lagi di sini gitu kan. Gue pindah ke permainan baru, misalnya main game atau main PS atau main apa gitu. Misalkan kayak Cienda main sambal gitu. Gue nggak bisa, udah gitu. Nah, gue pas nyadari di umur sekarang pas dulu gini, misalkan di jenjang karir gitu kan, misalkan gue kerja di perusahaan A, terus bosnya nggak enak segala macam, nggak nyaman, gue pindah. Harusnya nggak pindah di situ tuh, gue sadar itu. Harusnya gue kuasain tempat itu dulu. Ketika gue kuasain, nggak ada yang bisa gue improve lagi secara umum, nggak ada yang bisa dikembangkan lagi, dan gue lagi ada di top of career gitu, baru pindah. Bukan karena faktor eksternalnya gitu, kayak gitulah maksud gue. Nah, itu yang gue tekanin waktu di umur 20-an tuh kayak gitu. Harusnya agak tertarget berarti ya. apa? Berarti emang tertarget orangnya, kayak kalau misalkan gue ada di satu permainan ya udah sampai mentok gitu, nggak boleh out sebelum permainan itu selesai gitu. Iya, karena gue cenderung kalau dari dulu permainan sampai sekarang, sampai gue kecil sampai sekarang, misalnya main PS segala macem, gue paling seneng main RPG. Kalau RPG kan ada mission, daily mission yang harus achieve. Nah, kayak sehari, kayak beberapa bulan ini nih misalkan, makanya tadi gue bilang jangan lupa main itu, karena main itu kan melakukan sesuatu ada targetnya. Nah, kayak bulan ini gue baru lihat di kalender gue tuh nggak ada what to do list gitu. Hari Senin ngapain, Selasa ngapain, nggak ada kegiatannya gitu. Jadi kayak gue kehilangan arah gitu. Nah, kalau misalkan dijadwalin kayak gitu kan, gue lihat map, jam 8 harusnya gue ngerjain ini, jam 9 gue harusnya ngerjain ini. Nah, pas akhir-akhir ini kayak gue nggak melakukan hal-hal tersebut. Ya sudah, berarti dalam permainan berarti map gue hilang, makanya gue harus nyari map dulu. Makanya yang kemarin tuh bikin yang sama bareng-bareng kalian, bikin yang tentang perasaan dan perilaku, apalah itu, tentang podcast nyari apa, ngomentarin orang atau apa gitu. Itu gue nyari sebenarnya formula dari siklus numerologi yang gue temukan itu. Karena pas kemarin tuh gue nyadar kalau dalam permainan ya, dalam game ya, berarti kan ada patternnya kan. Kalau dalam game misalnya habis stage 1, stage 2, stage 3 itu kan ada patternnya, lebih susahnya. Nah, gue baru sadar kemarin, kenapa tadi dibilang juga nyambung sama numerologi itu, bahwasannya siklus hidup gue tuh per 5 tahun. Jadi entah itu bisa cocok logi juga segala macam, tapi gue baru nyadar itu pas 5 tahun, pas tepat banget 5 tahun dari sekarang. Kalau tadi misalnya
7 tahun ya, 7, 12, 17, 22, 27, itu gue dihadapkan satu tepat di bulan ini, gue taunya nyadarnya jadi dari galeri handphone ya, kan bisa dilihat dari galeri. Nah, segala kegiatan tuh ada kemiripan. Gue pada bulan-bulan itu ada di kondisi di mana harus memilih sebuah, kalau di game itu, di game RPG itu kayak job, misalkan jadi archer atau jadi queen, jadi apa dari situ. Nah, dari situ abis itu nanti biasanya di tahun ketiga atau 2 tahun dari sekarang nanti ada upgrade job, bisa jadi pindah skill gitu ataupun upgrade dari current job, atau maksudnya di game ya, current situation atau status yang dari sekarang. Itu gue telah tuh baru kemarin gitu. Berarti sekarang kalau misalkan siklus 5 tahunan dari sekarang, berarti sekarang gue ada di chapter keberapa tuh? Sekitar 5 atau 6, episode 6 dari game hidup gue. Gitu. Kok ada Anjay ya ya? orang yang kayak gitu? Menarik ya, menarik. Alah, Tapi ya hidup saya lu tuh. kayak tertata gitu ya, berarti ibaratnya udah ada kayak yang nentuin jalannya begini, rutenya begini, ini begini gitu ya. Sebenarnya gue nggak itu kayak gitu waktu itu, suatu ketika waktu tahun umur 22 tuh, waktu masih kuliah lah. Itu kan kampus gue dekat sama pondok pesantrennya Agim tuh di Darut Tauhid. Nah, gue kadang kalau malam Jumat suka ke sana gitu. Selain enak gitu buat santai gitu, sambil dengerin, ataupun di sana juga ada makanannya enak-enak, biasanya jam segitu suka ada pasar malamnya. Nah, pas di situ tuh suatu ketika gue baru ngeh tentang konsep yang tadi, kalau misalnya ini mah lebih ke agama ya, bahwasanya keimanan seseorang itu, gue nggak tahu antara denger ceramah, keimanan seseorang itu ditunjukkan ketika dia itu mengerti bahwa kuasa Tuhan itu menyeluruh dan ada di mana-mana. Ketika kita peka gitu. Jadi kesan kalau orang, ya Tuhan saya minta XXX, ya Tuhan saya minta XXX, kita XX. Tapi sebenarnya kalau kita peka tuh ada kan, petunjuknya ini loh, petunjuknya ada di orang lain tuh. Nah, ketika situ gue baru merenung, menyadar, oh ini mah balik lagi ke cocok logi sama pemikiran gue aja. Oh ternyata hidup gue tuh kayak game yang selama ini gue alamin, senang ngulang-ngulang. Nanti ketemu orang ini lagi. Dan mulai di situ tuh gue mulai ngekelompokin orang nih. Tapi berdasarkan, kalau misalkan sering yang pernah gue sampein di room apa sih? Yang Write Everything End kan. Nah di situ kan gue bilang kalau gue ngekelompokin orang berdasarkan misalkan hewan. Nah itu gue lebih ke kayak game kayak gitu. Nanti misalkan ketemu sama si karakter ini pasti sama, cuman beda kumis, beda apa, kalau nggak combo karakter gitu. Jadi lebih ke hal kayak gitu, jadi maksudnya bermain yang tadi disebutin tuh main kayak gitu. Ya udah main kayak gue udah main RPG nih, ya udah di dunia nyata gua ketemu kayak gini ya udah. Lebih kayak imajinasi sendiri aja bahwa dunia ini adalah suatu dunia yang kita jalanin ini adalah suatu game yang kalau kita mati nggak dapat nyawa lagi gitu. Ya, Bisa iya, dibilang. benar. Gue lebih kayak gitu doang. Makanya jangan lupa main gitu, jangan lupa main maksudnya kode buat diri gue sendiri, itu adalah sebuah kode, jangan lupa main, bahwa yang tadi lebih ke poin kayak gitu. Gue setuju sih lo bilang tadi kalau misalnya Tuhan itu udah ngatur segala sesuatu di dunia kan gitu, tinggal kita kayak nyari petunjuk kan gitu. Itu kayak sejalan sama pemikiran kalau misalnya itu tentang law of attraction kan gitu, ibaratnya hukum alam itu bakal tunjukin ke kita lah, ibaratnya dukungannya ke manusia kan, tinggal manusia paham nggak kode alam itu untuk menerjemahkan itu untuk jadi jawaban di permasalahan hidupnya kan gitu. Nah cuma yang gue tangkap dari lo tadi, karena lo bicara tentang game kan gitu, karena kan game tuh kan kayak udah ada kriternya kan gitu, kira-kira gitu. Jadi ibaratnya lu ngejalanin sesuatu itu yang memang udah ada ketentuannya sesuai dengan ya apa yang diharapin dari goal itu game sih. Itu sih yang gue tangkap sih. Tapi ya lu bisa koreksi lah kalau gue salah menangkap gitu.
Nggak bener sih. Salah satu game yang paling gue suka sampai sekarang itu ada namanya tuh, nggak tuh kalian main atau enggak, namanya Suikoden. Itu game RPG. Tapi gameplaynya sebenarnya ngulang-ngulang gitu. Mirip sama Final Fantasy segala macam lah, itu game-game RPG gitu. Kalau di Suikoden pasti karakternya sama, ada 3 atau 4 karakter, nanti dia harus nyelesain sesuatu gitu. Ya, intinya kalau di film itu omnibus ya, tiap tiap karakter pasti ada itunya. Ada hal yang harus di itu apa? Kadang kan kalau gua habis main game RPG misalkan, udah main nih, terus besoknya nih gua merasa jadi karakter tersebut. Oh, gua ketemu monster ini sekarang ya. Obstacle-nya ini. Kadang kalau tanpa, mungkin gua dibilang ada imajinasi sendiri ada, tapi kadang nggak suka gua bilangin juga sih. Tapi dengan gue berpikir seperti itu, seperti dalam game yang gue mainin, kayak cukup membantu gue untuk memecahkan beberapa masalah dalam hidup sih. Panjang ya dari satu pertanyaan tadi, kalau misalkan apa yang ingin disampaikan pada gue di masa kecil, ya itulah guys. Iya, tapi kita jawab pertanyaan di kolom komentar di bawah ini nih. Banyak banget yang komen. Salah satunya dari bentar kita scroll. Nafasa Kanata. Tapi kan emang hidup ceritanya udah ditentuin dari sebelum kita lahir. Cuma kadang ada opsi-opsi yang nantinya kita bisa pilih. Tapi ujungnya kayaknya tetap sama, kematian gitu. Jadi gimana Ya, tanggapan ya di sama komentar kayak dari main game Nafasa? RPG. Si job desk-nya kan udah ada. Cuman dalam game RPG itu ada story-nya kan beda. Kalau lu milih nanti berantem sama si orang ini kan, nanti ending story-nya beda. Terus habis itu udah selesai, tamat nih main gamenya, kita bisa ulang dalam checkpoint tersebut. Kita pengen tahu cerita ini apa kayak gitu. Nah bedanya kalau di dunia nyata kan nggak gitu. Gua ngerasa di dunia nyata kayak yang gua bilang tadi, siklus 5 tahunan gitu. Kalau gua ya, buat gue ya. Jadi selama kemarin tuh gua milih suatu kejadian. Terus gua memilih hal ini terjadi gitu. Terus pas kemarin kok terjadi lagi gitu pas di tahun selanjutnya. Jadi kayak yang gua alamin, gua rasain sekarang tuh kayak gitu. Contoh lah kayak gini misalkan, yang gua bilang itu ya. Pas di umur yang paling gampang deh. Pas di umur berarti 12 tahun deh, 12 tahun kan gua harus milih sekolah ya. Milih SMP gitu. Nah, gue pilih SMP yang daerahnya tuh beda sama tempat gue sekarang. Jadi sekitar 20 kilometer. Berarti sih sosialnya berbeda kan. Yang mana kalau gue pindah ke situ berarti gue jadi sendirian. Gak ada teman SD sama sekali. Berarti jadi kayak lone wolf gitu misalkan di situ. Itu 2017. Oke. Nah, adalah 2000 umur 12, umur 12. Kemudian 5 tahun kemudian berarti pas umur 17. Nah, pas umur 17 itu tuh kebetulan waktu gua kelas 10 tuh, gua di sekolah tersebut gua masuk ke kelas unggulan gitu lah. Jadi sebelum masuk itu ada tes bahasa Inggris, tes apa, kebetulan mereka tuh bikin kelas percobaan gitu. Nah, gua masuk tuh, namanya masih inget, di kelas 10-3. Nah, di kelas 10-3 itu 95% ketika mereka naik ke kelas 11 semuanya masuk IPA. Gue cuma sehari di IPA, abis itu gue pindah ke IPS. Karena nanti gue pikir pas kuliah nggak akan ada jurusan sama IPA, gue mau ngambil jurusan non science gitu. Di situ sendiri lagi. Keinget uh, kayak waktu yang tadi umur 12. Sebenarnya di situ ada teman gue, cuman yang gak itu, cuman perbedaannya adalah mereka nggak pernah merasakan di IPA itu 2 hari kayak gue langsung di situ. Terus memang sampai gue berjalan lulus nggak terlalu dekat sama mereka. Jadi emang beda gitu. Kayak makanya pas waktu itu ketika gue nggak nyaman sama kelas gue yang IPS itu, gue ikut ekstrakurikuler sampai 4, termasuk aktif di OSIS. Jadi banyak lah untuk cari-cari teman, dan hal yang tersebut merupakan perbandingan terbalik ketika gua umur 12 masuk SMP, yang gue cuman sekolah terus pulang karena jaraknya cukup jauh ya, 20 atau 30 kilometer. Jadi sekolah pulang, les pulang gitu. Nggak banyak berinteraksi sama orang, paling pas nunggu kelas mau nunggu les gue main sama temen
ke warnet gitu, habis itu pulang. Jadi gak banyak interaksi. Nah, sementara pas SMA gue kayak gitu, oh ternyata itu formula yang bagus. Terus gue terapin lagi ke hidup-hidup gue. Nah makanya yang gue bilang tadi tuh emang sudah ditentukan gitu kan hidup kan. Tapi kan kita bisa milih chapter yang lain. Nah makanya pas gue bilang tadi tuh pas 5 tahun ini kayaknya gue harus memilih sesuatu nih di sini. Karena ini pas banget kalau sekarang 2002 kayak 2017. Pas banget yang gue hadapin. Gue ngelihatnya simpelnya dari foto ya. Kadang dari foto terus kesimpan. Kan bisa kalau misalkan di beberapa aplikasi handphone kan sudah ada memories gitu kan. Langsung kita lihat bulan-bulan this week segala macem. Nah itu gue setuju. Ada kan ada kalau di Islam misalkan ada kodo dan kodar kan. Ada yang bisa sudah tertulis harus kayak gitu. Ada juga berdasarkan pilihan kita. Nah, Mm-mm. saya Iya, merasa aneh mungkin tadi sekali. cuma Yes. ngejawab yang apa MN itu. Ya menurut gue Gue sama sih merasa kayak aneh game. banget malam ini. Ada Kok gue bisa ngomong kayak gitu ya? apa sih? Ya emang kayak hidup itu kayak game. Ada kreatornya Tuhan. Tuhan udah kasih kita cerita hidup. Ya tinggal kita jalanin. Kayak main game bener. Mungkin kalau yang opsi-opsi yang kayak di game itu bakal beda cerita hidupnya kan gimana kita bisa berakhirnya kan mungkin ada yang pakai shortcut ya. Ada yang pakai cheat gitu. Ada yang punya apa? Punya keputusan. Ya udahlah gue berhenti aja main gamenya. Ya, itu kan ada juga pilihan-pilihan kayak gitu. Menarik juga. Tapi kalau yang numerologi itu caranya gimana tuh? Bisa tahu. Harus siklus hidup gue 5 tahun nih. Itu gimana tuh? Kepo. Enggak, itu mah dari dalam setiap angka itu ada artinya. 1 artinya apa, 2 artinya apa, 3 artinya apa. Nah kebetulan yang numerologi itu mau gue nyari itu yang bisa tahu itu kita sendiri sih. Itu yang tadi gue bilang itu kan, ini sebenarnya ilmu cocok logi doang gitu. Pas gue ketemu 5 tahun tuh gue teringat, kok pernah nggak sih kalian kayak gini nih? Ya, kalian dalam hidup gitu kan, kok dejavu ya, kok kejadian ini kayak gitu misalkan. Terus kalian dihadapkan pada masalah yang sama-sama terus gitu. Tahun lalu gue gimana sih? Gue mikir, masih kayak gini aja hidup gue. 2 tahun lalu gimana sih? Kok masih sama gitu kan? Terus dengan pengulangan itu gue lihat dari foto-foto, dari blog, dari tweet, dari post di Facebook misalkan, di Instagram, gue baca-baca gitu kan, memang ada tulisnya kan. Kok keluhnya masih sama gitu kan, berarti dalam tahun ini, tahun lalunya, kok berarti pilihan gue sama itu tuh terus. Misalkan nih ada pilihan antara lu mau senang atau bahagia, gue mau senang aja gitu kan. Ada lagi pilihan lu mau senang mau bahagia, kali ini mau senang aja gitu. Terus pas petnya jalan itu misalkan tujuan kita ke taman di tengah komplek, kan bisa masuk kanan kiri tujuannya kita nggak malah muter-muter di situ, balik lagi ke rumah kan. Nah itu yang gue pahami. Jadi kalau yang tadi tanya numerologi itu sebenarnya kalau misalnya googling ada teknik numerologi, tapi itu harus kayak nanti beberapa pertanyaannya, questionnya itu kayak ada 90 atau beberapa pertanyaan gitu. Tapi itu bahasa Mandarin yang gue dapet. Tapi aku juga pernah sih, tapi aku nggak tahu itu sama atau enggak. Jadi dia numerologinya pakai tahun kelahiran kita gitu. Terus ntar ada lebih ke nyambung ke astrologi sih. Kayak angka kita tuh berapa sih? Gitu. Oh kalau yang aku baca nggak gitu, lebih beneran kayak perhitungan odds. Odds itu apa bahasa Indonesia ya? Kebetulan gitu. Pada tanggal sekian kamu ngapain gitu. Pada tanggal sekian kamu ngapain. Itu bener-bener ngotret. Tanggal sekian kamu ngapain, pada tanggal segini kamu ngapain, apakah ada kesamaan, gitu aja. Dan menurut gue pribadi, dengan yang perhitungan yang dijelaskan teman gue ke gue itu lebih kayak personal banget gitu. Kalau misalkan menurut gue pribadi ya, misalkan kan astrologi atau segala macam kan memang general ya. Walaupun ada misalkan ada yang lebih dekat kayak tipe-tipe planet yang lain, tapi
dengan yang kebetulan itu kayak lebih personal aja gitu tapi gue lupa bukunya di mana. Mungkin gini sih, bentar ya, gue bukan ini. Kalau numerologi itu maksudnya mungkin kayak gini nih, perhitungan matematikanya itu kan ibaratnya begini loh. Satu hal yang gagal dibuktiin oleh peneliti itu adalah nilai konstanta keabadian gitu sih. Jadi maksud gue gini, kita bisa menghitung apapun, tapi sebenarnya kita nggak bisa menembus nilai konstanta itu. Jadi ibaratnya yang selalu jadi pertanyaan kan kalau misalnya di persamaan E sama dengan MC kuadrat, C-nya itu udah ada ditentukan kan, itu yang poin berapa tuh, gue lupa. Tapi ibaratnya itu pun Einstein pun masih menghitung itu dengan gunain limit loh. Jadi ibaratnya itu belum tentu absolut. Jadi kalau lo bilang tadi cocokologi, ya memang rata-rata pun itu disusun kayak puzzle begitu. Jadi menurut gua ibaratnya kalau lo bicara tentang perhitungan-perhitungan, ya hidup ini memang berhitung satu sih. Kalau karena menurut gua gini, itu kayak kalau lo belajar dulu tentang KPK, terus apa sih satu lagi itu selain KPK, variabel apa gitu FPB. lupa gue. FPB kayak gitu, itu bakal kayak gitu. Dan kalau misalnya yang satu yang gue percaya juga, ya jalan hidup manusia itu memang benar udah ditentukan, tapi itu dalam bentuk nantinya itu bakal dalam bentuk diagram Pascal. Jadi dari satu terus nanti ke bawah tuh jadi banyak. Jadi kita kayak milih dari sekian jalan itu begitu banyak sampai akhirnya ketemu di akhir hayat kita sih. Nah itu ya matematikanya sih ketemunya di situ sih menurut gua. Benar, itu yang gue maksud. Beda ya cara ngejelasin. Gue orang sosial sama sains, tadi gue bertele-tele. Gua orang sosial juga sih sebenarnya. Jadi gitu, Me. Kalau dari saya cukup panjang ya. Dan memang sudah, kalau gue boleh ngomong ya, tadi pertanyaan Gusme itu sebenarnya gue ada time capsule gitu. Di depan rumah orang tua ada pohon. Secara berkala gitu. Biasanya kalau dulu sih pas gue pindah ini, misalkan gue harus pergi dari rumah, gue nulis sesuatu, masukin ke botol, simpen gitu. Sampai sekarang belum gue buka. Masih agak inget-inget sih, saya kayak inspirasi dari satu film kan. Yuk kita menulis sesuatu untuk kita di masa depan gitu. Nah, gue ada gitu-gituan. Gitu, nulis kayak gitu. Iya, gue juga pernah lagi. Kalau aku lebih ninggalin jejak di medsos sih, kayak nggak scroll gitu. Emang gue pernah nulis kayak gini? Tuh kayak shock sendiri. Agak Ada sih sedikit kayak shock. kalau lu baca ketika lu udah ini, bagaimana hidup lu gitu. Agak-agak shock. Tapi seru sih. Dan gimana, Me? Tapi pas kecil masa nggak pernah sih kayak gue kayaknya harus nulis keinginan nih mau apa gitu, terus lu masukin botol atau kaleng, terus lu kubur gitu kayak biar lu di masa depan dibuka gitu. Gua waktu kecil enggak sih, Kayak karena wish waktu fulfillment. kecil hidup gue karena tadi kayak Ki bilang umur 7 tahun dia kayak udah main terus terus gue berpikir gitu, emang umur 7 tahun pikiran dia kayak gimana, sedangkan gue kayaknya main terus deh. Kayak unik banget umur 7 tahun, umur 12 tahun tuh kayak pemikirannya udah banyak banget, sedangkan kayaknya gue di umur segitu tuh kayak udah kayak have fun aja menjalani hidup gue dengan bermain gitu, dengan dunia imajinasi gue. Gue merasa unik sih anak umur 7 tahun kok pikirannya tadi kan nggak usah banyak berpikir gitu. Gue kepo, emang umur 7 tahun udah mikirin apa tentang hidup. Lu pernah gak sih, gue tuh gini posisinya, gue waktu gue kecil ya, temen sekomplek gue saat itu bedanya 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi gue paling kecil sendiri. Gue paling kecil. Jadi gak ada teman sebaya. Jadi Oh, pas jadi udah agak dewasa dikit gitu ya daripada umurnya. iya, jadi pas gitu tuh orang teman gue kok pada kayak gini gitu. Beda sama yang waktu di sekolah. Nah, makanya jadi misalkan jadi misalkan kalau pada main bola gitu kan, gue gak berani main bola sama mereka.
orang senggol dikit mental gitu kayak gitu. Makanya mungkin dengan memori yang tersebut yang seperti itu, kenapa sekarang gue udah gede gue nggak terlalu suka dengan sepak bola karena tidak merasa melihat funnya gitu. Bahkan yang futsal segala macem aku nggak suka. Mungkin dari situ juga gue lebih kurang suka kecenderungan olahraga yang banyak teamworknya gitu. Kalau berdua ya oke gitu, tapi kalau banyak enggak mungkin kayak gitu. Maksudnya pas kayak gitu jadi kok gue nggak diajak main ya, kok gue Oh, nggak diajak main ya udah gue main sendiri sama anak kampung sebelah gitu, main layangan gitu, main apa gitu. Tapi pas mereka butuh suka dipanggil, sini dong ayo main gitu. Main apa, kita akhirnya main bikin makan makan air dari bibit es gitu. Jadi bibit es ditetes-tetesin atau enggak sirup ditetesin terus masukin dimakan gitu. Kayak gitu-gitu kalau yang kayak gitu. Tapi pas yang mainan yang mereka harus butuh kerja sama, gue pernah dinaikin overthinking mungkin di situ. Kok nggak pernah diajakin. Walaupun diajakin, diajakin nanti bisa ketandang bola gitu kan. Kan kalau misalnya ngoper kan setinggi gitu kan, ngoper tuh kan. Nah kalau mereka mungkin ngoper kan kena dada gitu. Kalau gue kena kepala gitu. Buak gitu. Kira kan gimana ya? Mereka ngoper ke temennya gitu, kena kakinya gitu. Gue kena kepala aja. Ya paham. Ya udah aku baca, berarti iyalah agak berbeda memang ya. Terpengaruhi oleh lingkungan. Tapi kalau diingat-ingat lagi kayaknya umur dulu gue tuh nggak ada sih kepikiran bikin time capsule tuh, karena hidup gue tuh dulu itu lebih sukanya main uang-uangan. Jadi di otak gue tuh Bener lagi. kayak gue tuh suka berimajinasi gitu. Gue lebih suka main sendiri karena kan gue juga sama sih, di rumah gue nggak ada yang umurnya sepantaran sama gue. Ada saudara gue bedanya 2 tahun dan dia lebih suka main mobil-mobilan kayak gitu-gitu. Dan gue tuh lebih suka kayak menciptakan imajinasi gue, kayak main rumah-rumahan. Dan adik gue kan cowok dua-duanya, jadi nggak bisa diajak kompromi gitu. Mereka dengan dunianya, gue dengan dunia gue. Jadi kayak gue tuh kayak punya teman imajinasi gitu. Dan gue lebih suka di dunia itu gitu, kayak gue berimajinasi kayak jadi apa gitu. Tapi gue cuma main sendiri, tapi gue berasa gue ada temennya. Jadi gue dulu tuh nggak ada kepikiran kayak bikin time capsule atau apa, karena gue udah cukup dengan dunia imajinasi gue. Berarti menciptakan metaverse sendiri lah ya. Bisa jadi sih, gue menjadi beberapa peran dalam hidup yang gue buat di game hidup gue. Gimana sih? Itulah. Gitu. Main boneka-bonekaan gak sih? Enggak, jadi emang kayak tau gak, kayak kalau orang casting kan dia suka berperan sendiri kan, terus ntar dia ganti gitu. Misalkan aku jadi anak SD, nah aku juga punya peran jadi guru, jadi keren gitu. Atau enggak aku ngomong sendiri aja, kayak seakan-akan ada orang di situ. Oh, modelan video TikTok sekarang ya, misalkan dia ngomong. Iya gitu, iya benar. Iya, dulu aku kayak gitu. Tapi kalau TikTok kan sekarang pakai HP ya, dulu tuh enggak, aku dengan itulah. Terus karena dulu tuh aku nggak suka beli main-mainan kayak Barbie atau apa, aku lebih suka beli main uang-uangan gitu. Aku mau menukar uang asli dengan uang mainan. Gitu sih aku, gitu sukanya. Sama kalau ditanya kayak Kak Iki tadi, kalau bisa ketemu aku waktu kecil, aku tuh waktu kecil ekspresif banget anaknya. Tapi entah kenapa di umur yang udah, aku lupa sih pastinya umur berapa, tapi seingat aku tuh pas mau masuk SMP, pas mulai puber sih, itu aku jadi anak yang tertutup, terus tidak bisa mengekspresikan diri aku kayak dulu tuh. Aku kayak ekspresif banget deh anaknya gitu, ceria banget gitu. Terus entah Paling men-trigger ya. Nah, aku nggak tahu triggernya itu karena apa ya. Aku agak lupa sih. Tapi mungkin ada kejadian yang akhirnya kayak membuat aku, udah diem aja. Udah diem aja. Udah nggak usah terlalu over gini. Udah nggak boleh terlalu kayak gini.
itu memalukan loh. Kayak mungkin triggernya itu sih, memalukan. Mungkin aku pernah di satu momen yang itu tuh embarrassing moment mungkin ya. Aku nggak inget pastinya gimana karena ya terlalu banyak pikiran gitu. Tapi itu pas di umur kayaknya kelas masuk SMP tuh aku mulai berubah gitu. Aku ingatnya itu karena saudaraku bilang gini, kok lu sekarang diem sih, nggak kayak dulu. Dulu tuh kayaknya gini. Terus aku baru nyadar, oh iya ya, dulu kayaknya, terus aku flashback kan, dulu kayaknya kalau main gue ceria banget, bisa lompat ke sana, lompat sini, nari pun di depan orang tuh gue nggak malu gitu. Tapi kok makin kesini gue makin minder anaknya, terus makin tertutup sama orang, gitulah. Dan mulai menciptakan dunia gue sendiri yang lain gitu. Walaupun dulu gue main sendiri, tapi gue tuh bisa cepet akrab sama orang, bisa nggak malu kenalan sama orang, bisa ekspresif banget gitu. Tapi ada momen yang gue juga nggak inget banget, itu membuat gue kayak akhirnya tertutup, minderan, kayak gitu sih. Kalau gue boleh dan ngulang waktu, gue bakal nyampein ke diri gue, lu tuh nggak usah minder, lu nggak usah mikirin apa kata orang yang terlalu banget selama hidup lu tuh nggak merugikan orang lain, lakukan aja gitu. Pengen nyampein itu sih, soalnya karena berpengaruh banget sama diri gue sekarang untuk bersosialisasi sama orang, untuk bisa terjun ke dunia baru. Gue tuh lebih takutan sekarang. Kalau dulu tuh gue berani banget gitu. Itu aja sih. Sorry jadi panjang. Enggak, gue paham lah hal yang gak lo ceritain tadi karena apa. Ya begitu. Gimana Gusmi? Kalau lu pernah merasakan juga MN? Gue banyak kejadian hidup. Jadi ya menurut gue tetap apapun, gue tuh selalu percaya dengan kata kayak gini sih, kata pamungkas gue. Kesalahan yang pernah lo buat, itulah hal yang membuat lo bijak dalam hidup. Gue selalu percaya kata itu jadi kayak mantra di hidup gue lah. Jadi ibaratnya everything, kalaupun lo salah, itu bukan sebenarnya lo salah gitu, ataupun sebenarnya jadi dosa gitu. Karena itu agak ngedukung teori gue juga, manusia itu nggak bakal mengenal dirinya sampai menjelang kematiannya. Jadi ibaratnya lo tahu siapa hidup lo tuh sebenarnya untuk diriwayatkan hidup itu ketika lo menjelang kematian. Jadi itu agak ngedukung sih menurut gue. Jadi gue sebenarnya bukan ngebantah juga beberapa pendapat si ini, tapi cuma tadi yang mau gue korek dari si Iki ya. Ya kalau untuk kehidupan sih gue setuju, tapi untuk beberapa part dalam hidup karena Tuhan ngasih kita kebebasan, gue itu termasuk orang yang maksudnya gue lagi mencoba untuk ngejalanin kebebasan itu. Selama ini gue hidup dalam satu keteraturan yang dimana itu standar baku yang diciptakan orang, maksudnya bukan standar baku yang gue ciptakan atas kemerdekaan hidup gue sendiri sih, lebih kayak gitu sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan follow dan subscribe sosial media saya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari saya dan kawan-kawan mengenai Peculiar Path, sebuah seni belajar dari kesalahan orang lain karena kita tidak mungkin memiliki waktu untuk mengalami semua kesalahan orang lain. Bye-bye.